Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan rezeki untuk terus menjalani hidup dan berkontribusi dalam bidang kita masing-masing. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam akhlak, kepemimpinan dan muamalah. Pendengar yang berbahagia, kali ini kita akan sedikit mengulas atau membahas tentang kejujuran dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis, kita dituntut untuk berpikir strategis, mengelola risiko, memaksimalkan keuntungan. Tapi di tengah semua itu, kita tidak boleh melupakan nilai dasar yang menjadi pondasi keberkahan dalam usaha, yakni kejujuran. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ayat ini tidak hanya bicara soal timbangan di pasar tradisional, ini juga bicara soal prinsip fairness dalam semua bentuk transaksi, termasuk harga yang tidak transparan, janji kerja sama yang dimanipulasi, atau bahkan laporan keuangan yang dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Sahabat pendengar, kejujuran dalam bisnis bukan hanya soal moral, tapi juga soal keberlanjutan. Reputasi bisnis dibangun dari trust dan kepercayaan, dan trust hanya tumbuh dari konsistensi dan kejujuran. Banyak bisnis hancur bukan karena kalah modal atau produk kalah saing, tapi karena hilangnya kepercayaan. Bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang siddiq dan para syuhada. Hadis dari Imam At-Tirmizi. Hadis ini tentu tidak main-main. Nabi tidak mengatakan pedagang sukses atau pedagang besar, tapi pedagang jujur. Mengapa? Karena kejujuran itu mahal. Ia adalah modal langka, tapi sangat tinggi nilainya di sisi Allah dan manusia. Pendengar yang berbahagia, seorang pebisnis yang jujur tidak perlu takut diaudit, tidak takut kehilangan pelanggan karena rahasia terbongkar, tidak gelisah saat kompetitor tumbuh. Dia tahu bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari tipu daya. Pendengar yang berbahagia, kejujuran membawa kebaikan. Rasulullah bersabda, dari Abu bin Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang yang membiasakan dirinya berkata jujur, sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan atau kemaksiatan, dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang-orang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kejujuran juga jaminan keberuntungan bagi orang yang jujur. Orang yang menegakkan kejujuran akan masuk golongan sebagai as-siddiq atau orang jujur di sisi Allah. Kemudian, kejujuran juga membuat hati tenang. Kejujuran memberikan ketenangan jiwa karena selalu mengungkapkan kebenaran dan tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan. Sabda Rasulullah, tinggalkanlah olehmu apa saja yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan, dan kedudukan itu kebimbangan. Yang berikutnya itu jaminan haram masuk neraka bagi pelaku kejujuran.
Hadis riwayat Imam Bukhari, tiada seorang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan penuh kejujuran dari hatinya, kecuali diharamkan oleh Allah terhadap neraka. Sebaliknya, kebohongan dalam bisnis meskipun mendatangkan laba cepat akan menjadi sebab kehancuran jangka panjang, bukan hanya secara duniawi tapi juga ukhrawi. Pendengar yang berbahagia, sebagai penutup, izinkan saya memberikan 3 prinsip praktis kejujuran dalam bisnis. Yang pertama, transparan dalam penawaran. Jelaskan keunggulan dan kelemahan produk atau jasa dengan jujur. Kedua, tepat janji dan komitmen. Kualitas dan hasil harus sesuai dengan yang dijanjikan. Adil dalam transaksi. Jangan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pelanggan atau mitra. Pendengar berbahagia, mari kita jadikan bisnis sebagai ladang amal, bukan hanya sumber penghasilan. Mari kita bangun usaha yang bukan hanya besar secara omset, tapi juga besar dalam integritas dan berkah. Karena di ujung hari atau di akhirnya nanti yang akan kita bawa ke hadapan Allah bukan portofolio bisnis, tapi akhlak dan kejujuran. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.